Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Taman Asia. Adapun anggota kami yaitu Julian Rinaldia Sundapa, G1E021001, Saidah Humaina Rodaya, G1E021006, Muhammad Ferus Al-Fatah, G1E021025, Fatul Taruna Hardiansyah, G1E021028, Zelvia Kistia Robert, G1E021034, Muhammad Falak Milang Wijaya, G1E021035, Arkananta Prayoga, G1E021036, Muhammad Nur Alifi, G1E021039, Loli Natasha Purba, G1E019032, Juni Kurniawati, G1E019006. Yang pertama yaitu pengertian arsitektur landscape. Arsitektur lanskap adalah cabang keilmuan dalam seni, perencanaan, perancangan, manajemen, perawatan, dan perbaikan tanah, serta perancangan konstruksi buatan manusia dalam skala besar. Ahli geografi kerap memberikan pengertian bahwa lanskap adalah suatu bentangan alam atau tampak di atas bumi. Komponen yang menyusun lanskap adalah softscape dan hardscape. Softscape atau elemen lembut yang merupakan elemen yang bergerak dan dapat terbarukan, contohnya air, hewan, manusia. Hardscape atau elemen keras merupakan elemen yang sifatnya tidak bergerak, contohnya bebatuan, perkerasan, street furniture, dan lain sebagainya. Mengutip dari Zonfeld dan Foreman, tahun 1990, landscape memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama yaitu landscape terdiri dari proses alam dan buatan manusia baik dari saat ini maupun masa lampau. Kemudian landscape selalu mengalami perubahan dari masa ke masa dan perubahan yang dialami itu tingkatannya tidak sama. Perubahannya itu dapat dipengaruhi dari bencana alam secara tiba-tiba maupun direncanakan, dipengaruhi oleh manusia. Lanskap merupakan sistem terbuka. Sistem ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Lanskap dapat dipahami dengan memperhatikan daur materi, aliran energi, dan organisme. Yang terakhir yaitu lanskap merupakan heterogeneous atau sangat beragam secara vertikal dan horizontal. Secara horizontal ditemukan batas bentuk lahan atau landform, kemudian unit lahan, land unit, dan penggunaan lahan atau land use. Secara vertikal terdapat lapisan yang ada di atmosfer, hutan, dan lapisan tanah. Yang pertama itu ada Taman Jepang. Sejarah Taman Jepang. Istilah Taman Jepang diambil dari taman atau teien, terdiri dari dua aksara kanji, niwa dan sono. Niwa diartikan sebagai kegiatan sehari-hari dan upacara keagamaan, dan sono mengacu pada lahan pertanian dan sawah. Kebangkitan masa keemasan Buddha pada abad ke-10, gaya Taman Shinden dirubah dalam bentuk model jodo yang melambangkan kesucian dan religius. Pada zaman Muromachi, 1333 sampai 1568, tercipta zaman keemasan Taman Jepang. Pada zaman ini terbentuk grup yang ahli dalam memahat patung dan hiasan taman bernama Senzai Kazarimono. Penyebaran Taman Katsura mulai dikenal lewat tulisan-tulisan seorang arsitek yang berasal dari Jerman. Untuk konsep Taman Jepang dibagi menjadi dua, yaitu sakral dan profan. Untuk sakral, di halaman bangunan kuil Shinto, kuil Buddha, dan istana kaisar hanya disebar pasir dan kerikil. Contohnya adalah kuil Ise. Sedangkan untuk jenis plafon, di halaman rumah peristirahatan dan kediaman resmi dilengkapi dengan kolam besar dan ditanami dengan pepohonan, perdu, dan bunga. Contohnya Villa Katsura di Kyoto dapat dilihat di gambar. Taman Jepang menggunakan permainan perspektif dalam penataan tamannya.
Teknik pertama yaitu penciptaan ilusi jarak dengan meletakkan bebatuan dan pepohonan yang lebih kecil di bagian depan dan di bagian belakangnya lebih besar. Contohnya di gambar samping. Teknik kedua berupa tersembunyi dari penglihatan atau miegakure. Tanaman, pagar, dan bangunan digunakan untuk menghalangi pandangan isi taman, seperti air terjun, lentera batu, dan gazebo. Teknik ketiga disebut landscape pinjaman atau sidekey. Pemandangan taman berasal dari lingkungan luar taman, seperti sungai, pegunungan, atau hutan. Selain itu, bangunan seperti istana juga dapat dijadikan pemandangan dari taman. Pemandangan yang diambil umumnya memiliki jarak yang cukup jauh dari letak taman. Selanjutnya jenis taman Jepang. Yang pertama itu Taman Batu Jepang atau Taman Zen. Taman ini bersifat abstrak dan berkembang di kuil-kuil Zen pada zaman Muromachi. Taman jenis ini menggunakan batu dan pasir untuk melambangkan kolam dan aliran air. Pasir ditata dengan penggaruk bambu. Yang kedua, Taman Shinden Zen Zukuri. Taman ini berasal dari dinasti Tang yang diperkenalkan di Jepang pada masa Heian. Taman ini dibangun menggunakan arsitektur Shinden-zukuri. Taman yang bisa mewakilinya adalah Shinnezen dan Taman Daitokuji di Kyoto. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Baiklah, selanjutnya yaitu elemen dasar Taman Jepang. Yang pertama itu ada elemen air. Elemen air pada Taman Jepang digunakan untuk membuat kolam dan air terjun. Yang kedua ada elemen taman. Taman yang sering ditemui di Taman Jepang adalah pohon perdu, bambu, lumut, rumput, pohon bonsai, juga beberapa jenis bunga sebagai penghias taman biar kelihatan lebih estetik. Berikut ada penerapan pada gambar di bawahnya. Kemudian ada yang ketiga yaitu elemen batu. Batu yang disusun melambangkan bentuk-bentuk alam seperti pergunungan, air terjun, dan pemandangan laut. Batu berasal dari pergunungan, pinggir laut, pinggir sungai. Jenis batuan yang digunakan ada 3 jenis, yaitu batuan sedimen yang digunakan di pinggir kolam dan jalan setapak. Kemudian ada batuan beku, digunakan sebagai batuan pijakan atau elemen yang menonjol seperti puncak gunung, dan ada batuan malihan yang digunakan di sekeliling air terjun dan membangun jembatan wadah air serta lentera batu. Berikut ada contoh pada gambar. Selanjutnya yang keempat yaitu ada elemen pagar. Pada elemen pagar menggunakan pagar hidup atau ikigaki dari tanaman perdu yang dipangkas dan pagar dibuat dari kayu dan bambu. Untuk dinding hanya sebagai dinding luar. Berikut ada contoh gambarnya. Kemudian yang kelima itu ada elemen lentera atau toro, berasal dari budaya atau tradisi Cina untuk menyumbang lentera ke kuil Buddha, digunakan sejak zaman Muromachi. Berikut juga ada contoh penerapan pada gambar. Kemudian yang keenam itu ada elemen wadah air. Wadah air berisi air sukubai digunakan sebagai tempat mencuci tangan tamu sebelum mengikuti upacara minum teh. Penggunaan sukubai ini diambil dari tradisi agama Buddha dan Shinto. Kemudian ada yang ketujuh yaitu jembatan. Jembatan pada Taman Jepang dibangun untuk menunjukkan kesan air mengalir. Jembatan difungsikan sebagai penghubung bagian taman sekaligus juga sebagai pemisah. Berikut juga ada contoh penerapan pada gambar. Selanjutnya masuk ke Taman Cina. Sejarah Taman Cina. Taman Cina diyakini memiliki asal-usul mistis. Taman Cina pertama berada di puncak gunung besar, di pulau yang berada di tengah laut yang menyimpan banyak rahasia keabadian. Taman ini awalnya ditemukan pada saat seseorang berburu. Mereka menggunakan taman tersebut sebagai tempat bermeditasi dengan tujuan untuk mencari ketenangan. Selanjutnya itu ada jenis taman Cina. Yang pertama itu ada Imperial Garden. Taman ini dibangun pada masa dinasti Ming pada tahun 1417. Berbentuk persegi panjang dan luasnya sekitar 12.000 meter persegi.
Taman ini digunakan sebagai tempat peristirahatan pribadi keluarga kekaisaran yang didesain dengan khas Cina. Dapat dilihat seperti gambar di samping. Dan selanjutnya itu ada Private Wallet Garden. Itu merupakan salah satu taman klasik di Suzhou, Cina. Taman klasik ini dibangun pada zaman dinasti Qing. Taman klasik Suzhou sudah berusia 2000 tahun. Dan taman ini sangat mencerminkan keunikan arsitektur taman Tiongkok. Arsitek taman membangun taman berdasarkan keindahan sajak dan pemandangan cantiknya. Yang selanjutnya itu ada elemen dasar Taman Cina. Yang pertama ada elemen air. Elemen air utama yang digunakan pada air mancur dan kolam. Dilihat pada gambar yang di bawah itu. Yang kedua itu ada piedra atau batu, tumpukan batu di atas satu sama lain atau memasang pilar. Ada juga batu digunakan untuk tujuan kestrukturan. Yang ketiga itu ada kepulauan dilambangkan dengan batu tetapi dikelilingi oleh air seperti di kolam. Dan yang terakhir itu ada elemen arsitek seperti jembatan, paviliun, lengkungan, galeri, atau pagoda. Selanjutnya, Taman Persia. Sejarah Taman Persia. Taman Persia ini merupakan cerminan pandangan dunia dari bangsa Iran. Corak yang telah dikenalkan dunia merupakan komposisi 4 taman, yaitu Chaharbagh, serta memiliki simbol 4 elemen, api, air, bumi, dan angin. Foto Chaharbagh ada di atas. Bila ditarik kembali dari awal sejarah, akar dari terinspirasinya Chaharbagh ini berada pada Pasar Gadai, Cyrus the Great, orang yang pertama kali merancang taman layaknya surga dunia. Menjadi fondasi awalnya Taman Persia ini. Gambar makam Cyrus the Great di Pasar Gadai ada di bawah. Baiklah, kemudian ada jenis taman Persia. Salah satunya itu Chaharbagh yang sudah disebutkan oleh Fatul tadi, yaitu gaya desain taman tradisional Persia yang berasal dari zaman kuno. Ciri khas ini ditandai dengan tata letak kebun yang dipisah oleh jalan atau jalur irigasi menjadi 4 bagian. Memiliki tujuan praktis yaitu memberikan naungan dan sebagai sumber air untuk irigasi, beserta digunakan untuk ruang sarana pertemuan sosial, rekreasi, dan relaksasi. Corak Taman Chaharbagh ini telah ditemukan di berbagai wilayah di seluruh Iran dan beberapa negara lain. Dengan begitu, Chaharbagh telah diakui sebagai situs warisan budaya UNESCO karena nilai sejarah dan bermakna penting dalam hal budaya. Kemudian ada elemen dasar Taman Persia. Yang pertama yaitu ada air. Dikarenakan berada di wilayah yang memiliki suhu panas yang tinggi, peran air di sini sangat penting karena memiliki fungsi sebagai irigasi taman. Selain itu, ditambahnya kolam dan air pancur dapat meningkatkan kecantikan serta memberi efek dingin. Kedua, ada vegetasi peneduh, cenderung menggunakan tanaman berbatang tinggi seperti black poplar, sycamore, pine, willow, maple, plane tree, spruce, dan cypress. Yang terakhir ada ornamen. Terdapat patung hewan dan elemen dekoratif lainnya seperti karya 2 dimensi mozaik, tegel, dan ukiran yang dapat menambahkan keindahan di taman. Selanjutnya yaitu kesimpulan materi taman di Asia. Yang pertama yaitu ada Taman Jepang. Taman Jepang dikenal dengan keindahan dan memiliki konsep tenang. Taman Jepang biasanya didesain dengan elemen berupa air, jembatan, batu, dan tanaman yang dirawat dengan cermat. Konsep penting dalam Taman Jepang adalah kesederhanaan dan harmoni. Taman Jepang juga biasanya terbagi menjadi sakral dan profan. Selanjutnya untuk taman di Cina,
biasanya didesain untuk menggambarkan keselarasan antara manusia dan alam. Taman di Cina biasanya menggunakan batu, air, pohon, dan bunga untuk menciptakan suasana yang indah. Selanjutnya, untuk taman di Persia, biasanya didesain dengan air dan kebun yang subur. Taman Persia memiliki konsep penting, yaitu simetris dan proporsi yang sempurna, serta memiliki air mancur dan kolam yang indah di tengahnya, serta tanaman yang dirawat dengan baik. Ketiga negara tersebut memiliki ciri khas dan keunikan tertentu dalam pengelolaannya. Sama-sama mencerminkan kebudayaan masing-masing serta nilai-nilai masyarakat setempat. Namun, meskipun ada perbedaan dalam desain dan konsep taman, baik di Jepang, Cina, maupun di Persia, semuanya menciptakan pengalaman yang indah dan kedamaian bagi pengunjungnya. Baiklah, hanya itu materi kami, Taman Asia. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.